Sebagai sebuah ilmu, jurnalistik tergolong masih dalam rumpun ilmu baru jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Namun, dalam prakteknya, jurnalistik justru berkembang seiring dengan ditemukannya alat cetak untuk mencetak surat kabar. Dalam perkembangannya, surat kabar berkembang seiring dengan keingintahuan manusia mengenai tentang persurat kabaran yang dalam bahasa Jerman itu disebut sebagai Zeitungswissenschaft, yang dalam bahasa Indonesia disebut jurnalistik dan dalam bahasa Inggris disebut journalism. Jurnalistik berasal dari kata jurnal yang berarti catatan harian. Redaktur majalah Time, Eric Hodgins, berpendapat bahwa jurnalistik adalah kegiatan menyampaikan informasi dengan seksama, cepat, dan benar dalam rangka membela keadilan dan kebenaran. Selain pengertian tadi, jurnalistik sebenarnya sangat luas, tidak hanya sebagai pengertian yang saya sebutkan tadi. Jurnalistik bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, jurnalistik sebagai teknik. Apa itu? Jadi teknik dalam menyajikan berita dan juga mempublikasikan berita. Yang selanjutnya adalah jurnalistik sebagai proses atau sebagai aktivitas, yaitu aktivitas peliputan dan juga penyebaran berita melalui media massa. Yang selanjutnya terakhir adalah jurnalistik sebagai ilmu. Jurnalistik masuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi massa. Dalam berbagai literatur sejarah, terutama sejarah jurnalistik, maka akan mengacu pada Akta Diurna. Akta Diurna pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada tahun sekitar 400 sebelum Masehi sampai 44 sebelum Masehi, pada zaman kerajaan Julius Caesar. Apa itu Akta Diurna? Jadi Akta Diurna itu adalah sebuah papan informasi yang ada pada zaman Romawi kuno. Papan tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kerajaan kepada para penduduk di kerajaan tersebut. Secara harfiah, Akta Diurna bisa dikatakan sebagai catatan harian publik. Pada awal perkembangannya, Akta Diurna hanya digunakan sebagai proses atau keputusan hukum bagi kerajaan. Namun seiring berjalannya zaman, seiring berkembang, maka Akta Diurna pun tidak hanya digunakan sebagai hal itu. Akta Diurna pun digunakan sebagai pengumuman perkawinan, pelaporan, ataupun keputusan-keputusan kerajaan. Akta Diurna bisa dikatakan sebagai produk jurnalistik, pers, surat kabar, atau majalah dinding pertama di dunia. Oleh karena itu, Raja atau Kaisar Julius Caesar bisa dikatakan sebagai bapak pers dunia. Kenapa? Karena pada zaman itulah pertama kali jurnalistik berproses, pertama kali jurnalistik berkembang dan juga dimulai. Jika kita bedah satu persatu ilmu jurnalistik, itu akan memakan waktu yang lama. Tidak hanya memakan waktu 1 atau 2 hari, karena memang jurnalistik itu luas. Tapi setidaknya kita sudah mengetahui sedikit kulit, mungkin sedikit rambut lah tentang jurnalistik. Apakah kalian berminat untuk mempelajari ilmu jurnalistik? Jika berminat, mungkin kita akan bertemu di episode yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.